Dalam sejarah peradaban manusia, kita mengenal tradisi the last meal atau jamuan terakhir. Sebuah privilege aneh yang diberikan hukum kepada terpidana mati, sebuah kesempatan untuk merasakan kenikmatan duniawi terakhir kalinya sebelum nyawa direnggut. Seorang pembunuh berantai mungkin memesan steak wagyu. Seorang perampok mungkin meminta sebotol anggur mahal. Namun, bagaimana dengan mereka yang menganggap diri mereka Tuhan di muka bumi? Para diktator, para tiran, manusia-manusia yang semasa hidupnya mandi dalam kemewahan, yang sarapannya diterbangkan langsung dari Paris dan makan malamnya disajikan di atas piring emas murni. Ketika roda nasib berputar dan mereka tersudut di ujung jurang kematian, menu apa yang tersaji di hadapan mereka? Apakah mereka menutup mata dengan perut yang kenyang oleh hidangan raja? Ataukah nasib memiliki selera humor yang gelap, memaksa mereka menelan kepahitan dalam arti yang harfiah? Jawabannya sungguh mengejutkan. Ternyata di ambang kematian, kekuasaan tidak lagi memiliki rasa. Dalam tayangan kali ini, kita akan menelusuri detik-detik terakhir dari para penguasa paling kejam dalam sejarah modern. Kita bukan hanya akan membahas kejahatan mereka, tetapi kita akan mengintip piring makan mereka. Ini adalah sebuah studi tentang ironi, tentang bagaimana manusia yang paling berkuasa di bumi seringkali mati dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan daripada rakyat jelata yang mereka tindas. Selamat datang di pengungkapan sejarah yang jarang dibicarakan. Inilah menu makanan terakhir para diktator sebelum dieksekusi. Mari kita mulai dari tanah Mesopotamia, Irak. Saddam Hussein, sosok yang menjuluki dirinya sebagai singa Babilonia. Selama 2 dekade, ia hidup dalam opulensi yang sulit dinalar. Ia memiliki puluhan istana, kapal pesiar mewah, dan bahkan senapan yang dilapisi emas. Ia adalah definisi dari kekuasaan tanpa batas. Namun, invasi tahun 2003 mengubah segalanya. Dari presiden seumur hidup menjadi buronan yang bersembunyi di lubang tikus. Setelah tertangkap dan melalui proses pengadilan yang panjang atas kejahatan terhadap kemanusiaan, vonis mati akhirnya dijatuhkan pada tahun 2006. Malam sebelum ia digantung, penjaga penjara Amerika menawarkan menu makan malam terakhir. Mereka menyajikan ayam panggang dan nasi, hidangan yang sebenarnya cukup mewah untuk ukuran penjara. Namun, Saddam menolaknya. Nafsu makannya telah lenyap ditelan bayang-bayang tiang gantungan. Alih-alih pesta pora, permintaan terakhirnya hanyalah 2 hal. Al-Quran untuk ia dekap dan secangkir air hangat yang dicampur madu. Air madu adalah minuman masa kecilnya. Di detik-detik terakhir, sang diktator tidak menginginkan kemewahan. Ia merindukan kenyamanan, sebuah memori sederhana sebelum ia menjadi monster. Selain itu, ia menghabiskan malam-malam terakhirnya dengan merokok cerutu Kuba, menatap dinding sel yang dingin. Sangat ironis, pria yang pernah membiarkan rakyatnya kelaparan akibat sanksi ekonomi demi membangun istana, akhirnya mati dengan perut kosong, hanya ditemani rasa manis dari secangkir air madu, segedar untuk menenangkan tenggorokannya yang sebentar lagi akan terjerat tali. Kita beralih ke arsitek kehancuran terbesar abad ke-20, Adolf Hitler. Berbeda dengan diktator lain yang diadili, Hitler memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ada satu fakta yang sering luput dari perhatian umum. Sang Führer, yang bertanggung jawab atas kematian jutaan manusia di kamp konsentrasi, adalah seorang vegetarian yang taat. Ia menghindari daging karena alasan kesehatan, dan, ironisnya, karena ia tidak tega menyakiti hewan. Tanggal 30 April 1945, Berlin telah menjadi neraka dunia. Pasukan Merah Uni Soviet berada hanya beberapa ratus meter dari tempat persembunyiannya. Di dalam bunker bawah tanah yang pengap itu, Hitler duduk untuk makan siang terakhirnya. Tidak ada jamuan kemenangan, tidak ada pidato berapi-api.
Menu terakhir Adolf Hitler adalah spaghetti atau pasta sederhana dengan saus tomat ringan. Ia menyantap pasta itu dengan tenang bersama dua sekretarisnya dan koki pribadinya, Konstanze Manziarli. Di atas kepala mereka, kerajaannya runtuh menjadi puing-puing. Sementara ia mengunyah karbohidrat terakhirnya, ia sudah tahu bahwa dalam hitungan jam, ia akan menarik pelatuk pistol Walter PPK ke pelipisnya sendiri. Pasta saus tomat itu menjadi bahan terakhir bagi seorang pria yang bermimpi menguasai dunia selama 1000 tahun, namun berakhir menjadi abu di sebuah lubang bekas ledakan bom. Jika Hitler dan Saddam masih sempat merasakan makanan yang layak, nasib yang jauh lebih tragis dan menghinakan menimpa Muammar Gaddafi dari Libya. Gaddafi dikenal dengan gaya hidupnya yang flamboyan. Ia bepergian dengan tenda Beduin mewah, mengenakan jubah sutra dan hidup dalam kemewahan yang absolut selama 42 tahun. Ia menyebut dirinya raja dari segala raja Afrika. Namun, Revolusi Arab Spring 2011 merenggut segalanya. Gaddafi terpaksa melarikan diri dari Tripoli ke kota kelahirannya, Sirte, diburu seperti hewan liar oleh rakyatnya sendiri. Dalam pelarian yang panik, konvoinya dihantam serangan udara NATO. Terluka dan putus asa, ia bersembunyi di dalam pipa drainase kotor di bawah jalan raya. Menurut laporan Human Rights Watch, tidak ada last meal resmi untuk Gaddafi. Di hari-hari terakhir pelariannya, ia dan para pengawal setianya dilaporkan bertahan hidup dengan mengais sisa-sisa makanan dari rumah-rumah kosong yang ditinggalkan warga. Menu terakhir yang masuk ke tubuh sang diktator kemungkinan besar hanyalah nasi sisa yang sudah dingin atau pasta instan mentah yang ia temukan di dapur warga yang terlantar. Bayangkan kontras yang begitu tajam. Lidah yang terbiasa mengecap hidangan terbaik dunia berakhir dengan menelan sisa makanan sampah di dalam selokan. Ia diseret keluar, dipukuli, dan dieksekusi di jalanan tanpa kehormatan sedikit pun. Sebuah anti-klimaks yang brutal untuk sebuah kediktatoran yang glamor. Selanjutnya, kita terbang ke Rumania. Nicolae Ceausescu, diktator komunis yang membangun istana terberat di dunia, sementara rakyatnya mengantre berjam-jam di tengah badai salju hanya untuk mendapatkan sepotong roti jatah. Natal tahun 1989 menjadi akhir dari terornya. Setelah ditangkap, ia dan istrinya, Elena, diadili dalam sebuah pengadilan militer kilat di sebuah ruang kelas kecil. Selama masa penahanan yang singkat itu, tentara sempat menawarkan makanan ransum sederhana, roti, keju, dan daging kaleng. Namun, Ceausescu menolaknya dengan kasar. Ia melempar makanan itu ke lantai. Mengapa? Karena arogansi dan paranoia. Ia yakin bahwa makanan itu beracun. Ia masih merasa dirinya adalah presiden yang sah dan menolak pemberian dari para pengkhianat. Ia memilih untuk tetap lapar demi menjaga harga dirinya yang semu. Beberapa menit setelah vonis dibacakan, mereka diseret. Belum sempat kamera merekam sepenuhnya, ratusan peluru telah memberondong tubuh. Ceausescu mati dengan perut kosongannya sendiri. Terakhir, padahal selama puluhan merampas roti dari meja makan rakyat. Terakhir, kita melihat nasib Benito Mussolini, pendiri fasisme Italia. Saat Italia runtuh, Mussolini mencoba melarikan diri ke Swiss dengan menyamar sebagai penyamarannya gagal total. Malam sebelum eksekusinya, ia tidak ditahan di rumah petani sederhana di desa Bonsanigo. Keluarga petani De Maria, tawanan VIP ini, menyajikan makanan. Menu terakhirnya adalah makanan kaum proletar yang sering ia rendam. Bubur jagung, sedikit salami, dan roti desa yang keras. Lokal. Laporan menyebutkan Mussolini mati karena kelaparan setelah pelarian panjang, atau mungkin ia
menikmati cita rasa tanah airnya untuk terakhir kali. Tembak mati, dan mayatnya digantung terbalik di sebuah untuk diludahi oleh massa. Setidaknya ia mati. Hormatannya dicabik-cabik. Kisah-kisah kita satu hal bahwa kekuasaan dan sekuat apapun itu hanya fana. Datang mengetuk seorang diktator dengan pengemis di jalanan. Hanyalah organisme biologis yang merasakan takut. Makanan terakhir mereka adalah simbol dari Saddam dengan air madunya, Hitler dengan pastanya, makanannya. Di piring ideologi, tidak ada lagi retorika politik, tidak ada lagi tentara yang berbaris. Yang tersisa hanyalah manusia yang rapuh menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Sejarah mencatat menu mereka bukan untuk merayakan hidup mereka, melainkan sebagai peringatan bagi kita semua, bahwa pada akhirnya kita tidak membawa apa-apa selain apa yang ada di dalam jiwa kita. Terima kasih telah menyimak perjalanan sejarah yang kelam ini. Jika narasi ini memberikan wawasan baru bagi Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, menu terakhir siapa yang paling tragis?